Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom! Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal
itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Berapa di antara kita yang pagi hari ini siap menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Yang siap dilawat Tuhan, yang siap menerima kebaikan Tuhan, yuk kasih tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Haleluya, haleluya. Yuk pagi hari ini saya ajak sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan, kembali kami datang ke bait kudus-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Tuhan senantiasa membimbing kami hingga boleh hari ini Tuhan kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, sementara kami menyembah Engkau, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan menjawab doa kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan memulihkan kami, bahkan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk sama-sama saja kita bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih, katakan terima kasih buat segala kebaikannya dalam hidup kita. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat penyediaan Tuhan. Engkau baik Yesus Tuhan. Bolehkah sama-sama kita mengucap syukur, angkat suara kita puji Tuhan, angkat suara kita sembah Tuhan, ingat-ingat kebaikan Tuhan, ingat-ingat pertolongan Tuhan yang Dia lakukan atas hidup kita. Dan mari bersyukur saudaraku. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yesus dalam hidup kami Tuhan, sebab kasih-Mu nyata Tuhan, rahmat-Mu, kebaikan-Mu melimpah
Shikala bala 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 la 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 base. Shikana na 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 maso. Engkau sungguh mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau sungguh menyayangi setiap kami. Bukti kesetiaan-Mu nyata bahwa Engkau menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Melalui setiap tantangan, pergumulan ya Tuhan dalam hidup kami. Engkau terbukti setia. Allah Immanuel yang selalu ada bagi setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami sungguh berterima kasih. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Angkat tangan kita sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Nyanyikan dari awal bagi saudaraku. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Engkau Allah yang menyertai kami. Bahkan di tengah badai hidup kami, Engkau ada menemani kami Tuhan. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sementara musik mengalir, mari sama-sama kita berdoa. Pegang tangan kami ya Roh Kudus, tuntun langkah kami untuk senantiasa berjalan di dalam rencana-Mu.
percaya rancangan Tuhan penuh damai sejahtera atas hidup kami, atas keluarga kami, atas usaha kami, atas pelayanan kami. Pegang tangan kami ya Tuhan. Oh, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Inginku rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Boleh angkat kedua tangan kita tinggi, katakan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Inginku selalu bersama-sama dengan Kau Tuhan. Yuk sekali lagi dengan segenap hati katakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh. Amin. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti Berapa di antara kita yang percaya kita disayang Tuhan? Berapa di antara kita yang percaya bahwa kita dikasih Tuhan? Kita adalah biji matanya, umat kesayangannya. Kalau kita adalah umat kesayangan Tuhan, saya sungguh percaya Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Yang disertai Tuhan boleh angkat tangannya tinggi, katakan di hadapan Tuhan. Penyertaan sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Kemudian setiap tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan, tangan-tangan yang berserah, bersama rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu selamanya, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Lebih luar biasa bagi Allah yang menyertai setiap kita. Sembah Dia, tinggikan namanya, Yesus Tuhan, sebab kasih setianya nyata, sebab penyertaannya sempurna atas hidupku, atas hidupmu. Untuk itu sembah Dia, sembah Dia. Shekala bala bala la 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 basenamo. Shekala la 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 bashe. Shikina na 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 mata kalabaya la 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 baso.
Shadadamo. Ya la 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 ba shadadamo. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu selamanya. Yuk mari angkat suara kita sekali lagi sembah Tuhan saudaraku. Mari angkat suara kita sekali lagi bersyukur menyembah Dia. Ya la 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 ba sha la la da mo. Ya la 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 ba sha ka la 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 ba se. Shatakana ma ya la 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 ba so. Haleluya. Ya rabataka la 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 ba se. Shadadamo. Kami akan terus menyembah Engkau selama kami ada Tuhan. Kami akan terus meninggikan nama-Mu selama kami bernapas, selama kami hidup. Biarlah nama Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan selamanya. Mari sembah Dia. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus setia. Katakan Tuhan Yesus mengasihi aku. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sebab Dia baik. Sebab Dia setia bersamaku, bersamamu selama-lamanya. Shetekena makala bala 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 baya la 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 la. Jesus, Jesus, Jesus. Shikala la 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 la. Yesus yang setia, Yesus yang setia, Dia selalu bersamaku, bersamamu senantiasa. Yesus yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Dia tidak pernah membiarkan setiap orang-orang yang berseru kepadanya, yang berharap akan kasih setianya, tidak pernah ditinggalkan. Yesus setia bagi setiap kita. Shikara bakala bala 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 bala. Shikana makala bala 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 bala. Setiap kita yang sudah dikaruniai berbahasa, yuk saya ajak sama-sama kita berkata-kata di dalam roh. Sembah Dia, sembah Dia. Shatakana makala bala bala bala. Shetekana makala bala 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 bala. Shikana manada da 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 basera bala 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 bala. Shikala bala 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 bala. Shikina na 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 masena mo. Shikala bala bala la 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 la. Yuk sejak sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk buka kedua tangan kita berbahasa roh, berbahasa roh. Kita yang belum dikaruniai katakan Tuhan Yesus aku mengasihi Engkau. Katakan Tuhan Yesus aku merindukan Engkau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi.
Kita kata kata kaya la bala 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 la 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 sheka la bala bala shada da da mo tekena makaya la 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 se shada da da mo shika la bala 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 la 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 sakata kala bala 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 jamah setiap kami Tuhan lawat pribadi lepas pribadi lebih lagi di tempat ini urapan-Mu bekerja bagi setiap kami menghibur kami meneguhkan setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan shikala bala 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 la 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 shatakana makaya la basekete kerama la 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 baso shikira bala 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 bala. Oh, jamah setiap kami ya Roh Kudus. Lawat setiap kami ya Tuhan pagi hari ini. Oh, lawat setiap kami Tuhan Yesus. Syatakala bakala bala 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 bala. Shikara bala 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 bala. Shetekera bakaya la bala 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 bala. Shakala bala 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 bala. Shatakala bakala bala 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 bala. Lawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Lawat setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Jamah setiap kami ya Tuhan. Syakara bala bala bala. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yuk tanpa musik angkat kedua tangan kita katakan Dia jamah. Yes God Jesus. Nyatakan damai sejahtera di tempat ini Tuhan dan beri damai ya Tuhan Yesus. Semua yes God Jesus dan aku tahu Dia menjamah saudara pagi hari dimanapun kita berada dari depan sampai belakang. Dia jamah katakan Dia jamah segenap hidupku ya Tuhan dan beri damai di hatiku. Oh, ya semua
lihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat tinggi pagi hari ini Tuhan. Semua telah berubah dan aku Yesus jamah ku jadi baru. Yuk sama-sama kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yesus jamah segenap hidup kami pagi hari ini Tuhan. Dan Dia damai dalam hati kami, hidup kami. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Jesus touches ku jadi baru. Angkat tangan kita tinggi, katakan di hadapan Tuhan semua. Semua dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai bagi nama Yesus Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Haleluya. Lebih meriah lagi bagi Yesus yang hadir di tengah-tengah setiap kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Yesus yang kami sembah hadir di tengah-tengah setiap kita, menjamah kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberikan jalan terbuka bagi setiap kami. Tuhan, kami hadir di tempat ini. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Lambaikan tangan kita. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Lambaikan tangan kita tinggi, katakan haleluya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Yuk lambaikan tangan kita, katakan haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, oh, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa.
jadi. Lambaikan tangan kita tinggi bagi Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Yuk sama-sama kita melompat bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku, umat-umat yang diberkati Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dari Raya 2 GBI Sukawarna. Perkenalkan, nama saya Pastor Andi Cokro, dan atas nama Growth Center Church dari Jakarta, Bekasi, Manado, saya sampaikan salam buat setiap saudara. Dan biarlah walaupun kita mendengar secara online, tetapi kita tetap bersuka cita. Saya tetap menghimbau saudara untuk bisa kembali secara onsite. Kalau saudara bisa bergabung dengan gereja secara onsite, mari kami mengundang saudara untuk kembali bergabung dengan gereja di seluruh dunia untuk onsite. Dalam hari ini saya akan memberikan satu renungan firman Tuhan dengan judul Explosive Expansion, yaitu perkembangan dengan ledakan, atau ledakan perkembangan extraordinary, perkembangan yang dahsyat. Berapa saudara masih bisa bermimpi bahwa hidupmu akan mengalami perkembangan? Kamu akan mengalami penambahan, bukan pengurangan. Kamu akan mengalami mimpi-mimpi yang mati. Kamu akan mengalami satu breakthrough dalam kehidupanmu. Saya tahu lewat masa pandemi ini, banyak orang mulai pesimis, skeptis dengan kuasa Tuhan. Tapi saya percaya hari ini, kita baru saja merayakan Hari Pentakosta beberapa minggu yang lalu. Dan ingat, Hari Pentakosta adalah hari yang luar biasa di mana gereja lahir. Dan gereja lahir dengan ledakan kuasa Roh Kudus. Dan gereja waktu itu lahir dengan satu ledakan yang luar biasa. Dari 120 orang berubah jadi 3.000 orang. Dari cuma sekelompok kecil murid-murid Yesus, menjadi ada orang-orang termasuk Cornelius, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi bisa merasakan ekspansi, perkembangan kuasa Tuhan. Dan bahkan yang luar biasanya, pada waktu Pentakosta yang pertama itu, Roh Kudus pertama mengalir bukan kepada sekolah-sekolah Alkitab, bukan kepada sinagog, bukan kepada tempat-tempat para imam, kediaman para imam, tapi ke agora atau ke marketplace, di mana di situ para pedagang, di situ bankers, accountant, insinyur, dikatakan dari berbagai macam bangsa sedang kumpul di situ. Dan yang luar biasa, mereka mengerti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Mereka bisa mengalami satu koneksi dengan kuasa yang selama ini mungkin bahasa itu hanya dimengerti oleh orang-orang tanda kutip gerejawi. Tapi saya percaya itulah eksplosif daripada expansion yang kita akan alami. Bahwa orang-orang akan mengalami kuasa Roh Kudus. Engkau sebagai banker, engkau sebagai direktur, engkau sebagai penjaga toko, engkau sebagai karyawan, engkau bisa mengalami kuasa Roh Kudus, pengurapan yang luar biasa. Kisah Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan jumlah mereka yang diselamatkan hari itu sekitar 3.000 jiwa. Wow, luar biasa. Dan Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Semua bilang kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita udah kenal ayat ini, hafal ayat ini. Tapi kata kuasa adalah dunamos. Saya ingatkan, dunamos adalah kata sumber daripada dinamit. Ada dinamika. Satu benda yang kecil, tapi di dalamnya ada daya ledak yang besar. Itulah dinamit. Mungkin kau selalu mengalami, aku orang kecil. Aku gak ada gunanya, aku sampah, aku kelihatannya jelek, historiku buruk, tapi Roh Kudus dalam engkau lebih besar. Dan engkau siap untuk meledak, engkau siap untuk berkembang, engkau siap untuk menjadi kepala bukan ekor, engkau siap untuk menjadi lebih dari pemenang. Saya ingat waktu bom atom Hiroshima diledakkan tepat di pusat kota. Maka orang-orang jarak 100 km pun bisa merasakan daya ledak itu. Wow, inilah kenapa saya percaya kita berdoa di tempat di rumah kalian, di orang tua yang jauh mungkin di kota mana bisa sembuh. Teman-temanmu yang engkau sedang doakan, yang jaraknya berapa puluh kilometer dari rumahmu, bisa dijamah, bisa bertobat. Karena apa? Roh Kudus punya daya ledak yang luar biasa. Dan waktu ledakan bom atom itu, radiasinya itu tinggal di orang-orang yang terkena itu selama 30 tahun. Jadi yang selamat pun harus dari karantina 30 tahun. Maka tahun 1975 adalah karantina yang terakhir daripada korban daripada bom atom Hiroshima. Saudara bisa bayangkan betapa hebatnya bom atom buatan manusia. Tapi I am talking about dynamite, dunamos, kuasa ledakan dari sorga yang akan bisa tinggal dalam kita. Bukan hanya 30 tahun, it is stay in our heart. Mungkin berapa engkau sudah banyak meninggalkan panggilanmu. Banyak engkau udah kalah iman dan bilang, aku gak jadi Kristen lagi, aku gak jadi WL lagi, aku gak jadi ketua youth lagi. Remember, the anointing itu masih ada sebetulnya. Kita harus aktifkan itu. Hari ini kalau engkau mau mengundang dia, kau mulai merasakan itu kembali. Mulai ada radiasi kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara. Sebab itu gereja hari-hari ini, sekali gereja mulai tertantang untuk menjadi gereja yang khotbah dengan asal otak bisa terima. Khotbah yang bagus, a mind-blowing message. Saya suka itu. Tapi jangan lupa bahwa gereja gak boleh lupa. Gereja dan kuasa gak boleh dipisahkan. Seperti kalau kita minum obat batuk, ada tanda-tanda, warning. Obat batuk ini bisa buat A, B, C, D, buat ngantuk, buat apa. Gereja sudah ada sainsnya. Tanda-tanda heran ajaib. Tidak bisa dipisahkan dari gereja. Gereja bukan hanya kelompok orang-orang pintar. Gereja bukan hanya Bible study. I love Bible study. I have discipleship. Tetapi ingat, gereja tidak boleh tanpa kuasa. Hey next generation. Mungkin kau mulai ragu. Apaan sih itu kuasa? Apaan sih itu? Memang mungkin. Di zaman yang lalu banyak gereja abuse power. Yes, orang altar call, tapi hidup yang sama dia masih berbuat dosa. Melihat pemimpin yang gampang berkata mengenai kuasa, tapi hidupnya tidak berubah. Kita harus balance. Menjadi gereja yang penuh dengan firman, tapi penuh dengan kuasa. Dan saya percaya di akhir zaman ini, orang-orang akan cari ini yang hilang. Kenapa orang-orang bule mulai cari yang namanya Eastern religion? Mereka ke yoga, meditasi. Karena mereka tahu bahwa ada sesuatu yang dalam alam ini yang begitu kuat kuasanya. Kita gak perlu cari. It's in us. Di dalam kita. Roh dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dua hal saja saya ingin tinggalkan buat saudara. Kenapa kita pentingnya punya ledakan kuasa Roh Kudus. Yang pertama, explosion will destroy the foundation. Ledakan itu yang pertama akan menghancurkan fondasi. Semua bilang fondasi. Kalau engkau ingin meledakkan satu gedung, jangan ledakkan ruang atasnya, ledakkan fondasinya. Maka akan roboh bangunan itu. Dan hari ini Tuhan akan hancurkan setiap fondasi yang bukan didirikan atau ditanam oleh Tuhan Yesus.
Karena banyak hidup kita, seringkali kita membangun. Karena Paulus juga bilang, jangan bangun dasar bangunanmu selain dengan dasarnya Yesus. Artinya banyak orang yang membangun bukan dengan dasar Yesus. Hari ini mungkin yang pertama engkau bangun dengan akar pahit. Kenapa kamu tidak bisa percaya sama orang? Tidak bisa dapat suami? Karena engkau selalu curiga, karena ada akar pahit di sini. Pernah kecewa, pernah dikecewakan, pernah mengalami fitnah. Maka akar pahit itu stay. Maka saya kutip di Matius 15:13, setiap tanaman yang nggak ditanam oleh Bapa yang di sorga dicabut sampai akar-akarnya. Yes, kita akan mengalami explosion, dicabut itu akar pahit. Explosion itu menghancurkan fondasi yang salah. Yang kedua adalah gambar diri yang salah. Saya percaya bahwa LGBT bukanlah identitasmu. I love you, walaupun kalian terikat lesbian, gay, homoseksual, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kami mengasihi saudara. Tapi kami harus berkata seperti ini, because of love, bahwa LGBT itu bukan fondasi daripada Tuhan. Karena Yoel berkata, waktu Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia, yes, semua manusia, termasuk kamu, akan terima kuasa Roh Kudus. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saya percaya sudah jelas gambar diri yang Tuhan fondasi yang di Eden itu sudah jelas. Iblis coba hancurkan fondasi itu. Tapi hari ini, kalau mau terima Roh Kudus, saya percaya gambar diri yang benar itu akan kembali muncul dalam kehidupanmu. Yang ketiga ada false foundation, kutuk keturunan. Kenapa engkau mengalami banyak kehancuran, kegagalan, kemandulan? Mungkin ada kutuk keturunan. Hari ini kuasa Roh Kudus akan menghancurkan setiap kutuk-kutuk keturunan. Selain false foundation, yang kedua fondasi yang dihancurkan adalah fondasi penjara-penjara hidupmu. The foundation of prisons. Mungkin engkau terkekang dalam drugs, free sex, terikat kepahitan, gak bisa ngampuni, terikat stres, obat tidur, terikat rokok dan segala macam yang membuat engkau addicted. Hari ini kuasa daripada Roh Kudus, ledakan itu bisa menghancurkan penjara-penjara dalam hidupmu. Ingat kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Kisah daripada Paulus dan Silas, mereka mengalami proses goncangan. Udah ikut Tuhan, ngalami goncangan. Terima Roh Kudus mereka pula, masih ngalami goncangan. Mereka dipukuli, difitnah, karena melakukan firman Tuhan, difitnah, dipenjara, dipasung, ditaruh di center of the prison. Waduh, kurang apa lagi tuh. Itu goncangannya udah shaking above all shakings. Tapi mereka gak pahit tuh. Karena fondasinya benar. Mereka gak lari tuh, mereka gak maki-maki Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di tengah-tengah malam, in the darkest hour, di tengah malam paling gelapnya hidup mereka, di tengah begitu topnya pencobaan dan goncangan, disitulah mereka singing to the Lord, memuji dan menyembah Tuhan. Wow, waktu mereka memuji menyembah Tuhan, ada rasa sukacita, rejoicing yang keluar. Saya percaya bahwa goncangan adalah awal dari ledakan. Wow, yeah, it is true. Goncangan adalah awal dari ledakan. Saya percaya waktu seorang yang habis menang juara F1 itu saya merayakan dengan satu botol champagne. Dan biasanya nggak cuma dibuka, mereka harus dikocok dulu, dikocok sampai digoyang, dikocok sampai akhirnya waktu dibuka meledak. Saya percaya ledakannya besar dan membuat celebration. Kalau engkau ingin mengalami ledakan, seringkali Tuhan izinkan goncangan dulu. Tapi goncangan itu jangan buat engkau pahit. Goncangan, shaking, make you singing. Singing, make you rejoicing. Rejoicing, create explosion. And explosion will bring expansion. Waktu ledakan terjadi, orang-orang ekspansi. Dimana orang-orang di penjara itu dibebaskan. Bahkan kepala penjara itu dibebaskan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya inilah yang akan kita alami daripada hari ini. Yang kedua, yang terakhir. Kalau yang pertama tadi bahwa ledakan itu akan menghancurkan fondasi. Yang kedua, explosion brings new expansion. Ledakan itu akan membawa
perkembangan, lapangan, cara berkembang yang baru. Waktu Las Vegas ingin menciptakan menjadi new recreation family entertainment city. Dia berubah image-nya dari cuma kasino menjadi tempat rekreasi. Maka untuk menghancurkan hotel-hotel yang penuh dengan kasino itu perlu waktu kalau pakai tangan. Maka diledakkan. Waktu diledakkan robohlah dengan wallpaper yang lama, dengan virus, dengan karat, dengan rayap, itu hancur semua. Dan tiba-tiba kebuka lapangan yang besar sekali. Saya percaya bahwa untuk berkembang, kita perlu menghancurkan yang disebut zaman-zaman purbakala. Bangunan-bangunan lama dalam hidup kita. Ingat di Yesaya 43 ayat 18-19. Jangan ingat hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Expansion terjadi. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Pak Jokowi kalau lagi buat tol, itu gunung diledakkan. Ya, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Ya, saya percaya untuk membuat sekali jalan lapang itu, maka perlu sekali gunung diledakkan, lembah-lembah ditimbun. Saya percaya itulah yang Lukas 3 ayat 4-6. Pasal 3 ayat 4-6 berkata, suara berseru di padang gurun, persiapkan jalan Tuhan, luruskan jalan baginya. Lembah ditimbun, gunung bukit rata, berliku-liku diluruskan, berlekuk diratakan, semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, ini yang saya percaya. Kenapa kita perlu kuasa ledakan Roh Kudus? Karena expansion yang paling luar biasa adalah menyelesaikan amanat agung. Yes, semua kita akan mengalami kuasa Roh Kudus. Kita akan berkembang dalam karir. Kita akan berkembang dalam segala hal. Pelayanan kita, gereja kita. Supaya apa? Supaya orang yang melihat keselamatan dari Tuhan. Semua orang melihat keselamatan dari Tuhan. Dan saya percaya inilah yang kita akan alami di masa-masa ini. Dan saya ingin berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin engkau sedang mengalami fondasi-fondasi yang salah. Mungkin kenapa kamu bilang, kenapa hidupku seperti ini ya Pastor? Kenapa aku kok gak pernah ngalami janji Tuhan? Kenapa aku selalu gagal dan mandul dan hancur, dan semuanya aku alami adalah panen yang gagal? Mungkin kau mengalami dengan fondasi yang salah. Hari ini izinkan kuasa Roh Kudus meledakkan, mencabut akar pahit, menghancurkan gambar diri yang salah. Ingat, Yabes lahir dengan gambar dirinya sakit. Orang tuanya udah kasih nama dia sakit. Tapi lihat, waktu dia penuh dengan kuasa Tuhan, dia mulai berdoa. Doa itu merubah hidupnya. Kuasa itu ledakan itu merubah sakit menjadi yang diberkati berlimpah-limpah. Menjadi tangan Tuhan menyertai, yang daerahnya diperluas. Saya percaya kalau Yakub bisa berubah, yang arti pembohong, menjadi Israel, yang artinya diberkati. Tuhan bisa merubah saudara. Wow, saya ngalami hidup yang dulu bahkan gak pernah bermimpi bisa digembala sampai hari ini. Waktu saya terima Roh Kudus, saya menerima kasih Bapa dalam hidup saya. Maka semua yang lama, semua ramalan orang-orang pintar, semua apa yang orang-orang keluarga saya dulu kutuki saya, semua Tuhan ganti dengan mimpinya Tuhan. Yes, Tuhan punya mimpi buat saudara. Ingat kenapa Tuhan bilang, aku memberi engkau nama di kandungan ibumu. Tuhan sudah kasih mimpinya sejak engkau di kandungan. So, yang kita perlu alami hari ini adalah mengembalikan mimpi yang mati itu. Dan saya percaya kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau di TikTok aja orang bisa, semua orang bukannya Kristen bisa nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Oh, jadi viral kemana-mana. How about you? Apa engkau masih skeptis mengenai Tuhan? He never change. Tuhan tidak pernah berubah.
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk matamu kita berdoa. Bapa, aku memberkati setiap jemaatmu dari GBI Sukawarna. Diberkatilah hidupmu, dibukalah semua pintu. Dan aku berkatakan setiap fondasi yang bukan daripada Tuhan dihancurkan, dicabut sampai akar-akarnya. Dan saat ini aku akan melihat new expansion, new paradigm expansion. Paradigma baru untuk berkembang akan terjadi. Diberkatilah engkau menjadi kepala bukan ekor, lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amen. God bless you, Tuhan memberkati. Mari persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya itu menjadi berkat bagi setiap kami. Jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Dan makin hari kehidupan Kristen kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saat itu kami boleh membawa persembahan syukur kami. Terus kau memberikan setiap kami hati yang murah hati. Kami menabur karena kami mengasihi Tuhan. Dan setiap apa yang kami tabur menjadi berkat Tuhan buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya GBI Suropati. Selamat bergabung dengan keluarga besar GBI Suropati Malang. Berikut GBI Suropati News dalam sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore bertempat di Men Armet 2, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Bagi jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah secara onsite, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kids, this is what are you waiting for? Ibadah Suropati Kids kembali dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu di ruang gereja anak pukul 9.30 pagi. Mari adik-adik kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang tertera. Rumah doa diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 siang bertempat di Sekretariat Gereja, Jalan Raya Langsep, nomor 30 Malang. Menara doa online diadakan setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat yang dapat diakses melalui kanal YouTube GBI Suropati Malang. Doa Fajar diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pada pukul 4.45 pagi waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Sekretariat Gereja. Ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Jalan Raya Langsep nomor 30. Kami kembali mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama dalam KUL GBI Suropati. KUL atau Community of Love ini bertujuan untuk kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Untuk pendaftaran, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa malam online yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Unit Pelayanan Anak GBI Suropati membuka kesempatan bagi saudara sekalian yang rindu melayani Tuhan di bidang sekolah minggu. Daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. GBI Suropati menyediakan layanan prayer center, permohonan doa, dan kesaksian melalui WhatsApp Center 0812 1262
1.700. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lainnya, atau ditransfer ke rekening BCA 440 503 7000 atas nama GBI Suropati. Demikian GBI Suropati News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti akun Instagram kami di @GBI-Suropati atau menghubungi call center kami di 0813 8226 8000. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita Bapak Saudaraku. Bangkit berdiri sejenak. Dan mari kita siapkan hati kita untuk berkat Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Mengakhiri ibadahmu hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Biarlah Allah yang saudara sembah, saudara muliakan hari ini, akan memberkati saudara pribadi lepas pribadi. Tidak ada seorang pun yang terlewati. Dan sekarang terimalah berkat damai, sejahtera, sukacita melimpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan sudah menerima berkat dari Allah, bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.